wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni M. Kusminati, SBDSD. Pada kesempatan ini, saya salah satu mahasiswa PBD dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 akan melaksanakan praktek uji kinerja untuk memenuhi tugas PBD. Mari ikuti kegiatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ada yang sakit apa enggak hari ini? Semua masuk ya. Coba diabsen dulu ya. Adila, Aska, Aldo, Anis, Sanum, Bima, Cahaya, David, Ellen, Gisel, Iva, Titis, Nadia, Naila, Naira, Luna, Risma, Reza. Masuk semua ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa ya, dipimpin oleh
tidur apa yang kalian lakukan setelah tidur? Mandi apa lagi? Ayo, setelah bangun tidur apa yang kalian lakukan? Mandi, membersihkan tempat tidur, apa lagi? Makan, sarapan, apa lagi? Iya. Saksikan video ini tolong dicermati apa aja yang ada di video ini. Silakan, ayo. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN. Kita akan belajar mengenal bagian-bagian rumah atau mengenal ruangan-ruangan yang ada di sebuah rumah. Yuk kita lihat ruangan yang pertama. Yang pertama itu adalah kamar tidur. Menurut kalian, benda apa saja yang bisa kita temukan di kamar tidur? Ya, tentu saja pasti ada kasur ya. Kemudian ada bantal, ada selimut, ada lemari pakaian, banyak sekali. Nah, kamar tidur itu digunakan sebagai tempat untuk tidur atau tempat untuk beristirahat. Nah, biasanya ada juga beberapa orang yang menggunakan kamar tidur sebagai tempat untuk belajar. Sekarang kita akan melihat contoh ruangan yang kedua, yaitu kamar mandi. Nah, tentu saja di dalam kamar mandi kalian akan menemukan ada keran air, ada kloset, dan kamar mandi itu digunakan sebagai tempat untuk mandi. Nah, kita akan lihat contoh ruangan yang ketiga, yaitu ruang tamu. Namun, kalian tahu nggak ya apa yang dimaksud dengan tamu? Atau tamu itu siapa ya? Nah, jadi tamu itu adalah orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Nah, jadi ruang tamu itu berarti ruang yang digunakan untuk menerima tamu yang datang berkunjung ke rumah kita. Nah, biasanya ruang tamu itu ada di bagian depan rumah. Biasanya isinya ada kursi, ada meja, ada karpet, atau ada tikar. Itu namanya ruang tamu. Sekarang kita akan melihat ruangan yang lain. Nah, ini namanya ruang keluarga. Nah, biasanya di ruang keluarga itu ada televisi, ada meja, ada kursi, ya. Dan ruang keluarga ini biasanya terletak di bagian atau di tengah-tengah rumah. Nah, ruang keluarga ini digunakan sebagai tempat untuk berkumpul, untuk mengobrol atau bersantai bersama dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian, contoh ruangan yang ada di sebuah rumah pastinya itu adalah dapur. Nah, dapur itu digunakan sebagai tempat untuk memasak atau mencuci piring atau menyiapkan makanan. Nah, dapur itu biasanya berada atau terletak di bagian belakang rumah. Nah, di dapur kalian bisa menemukan ada kompor atau alat memasak, ada rak piring, ada gelas atau tempat untuk mencuci piring. Dan selanjutnya ada ruang makan. Nah, ruang makan ini biasanya terletak di dekat dapur. Nah, biasanya di ruang makan itu ada meja, ada kursi, dan ruang makan ini digunakan sebagai tempat untuk makan bersama dengan anggota keluarga. Oke, nah sekarang yang selanjutnya adalah halaman rumah. Biasanya halaman rumah ini berada di luar rumah, ada di depan rumah atau di belakang rumah. Nah, jadi di halaman rumah kalian bisa bermain, kalian bisa merawat tanaman. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan di halaman rumah. Oke anak-anak, demikian materi dari Miss Lia hari ini. Terima kasih. Kalian sudah melihat video ya? Nah, itu adalah gambaran dalam rumah, bagian-bagian yang ada di dalam rumah. Sudah kalian lihat lewat di video. Sekarang kita belajar lagi ya, belajar lagi bagian-bagian rumah dengan menggunakan PowerPoint. Bagian rumah yang sehat. Rumah dikatakan rumah yang sehat adalah rumah yang bersih. Rumah yang bersih ya. Rumah sehat, rumah bersih.
bersih. Nah, di sini ada ruang. Di dalam rumah dibagi menjadi beberapa ruang. Oke. Ada ruang tamu. Ruang tamu gunanya untuk apa ya ruang tamu? Ya? Untuk menerima tamu. Ya, ruang tamu harus selalu bersih. Bagaimana cara membersihkan ruang tamu? Ya? Ayo disapu, dipel, disulap. Ya. Nah, di sini ada ruang yang sangat bagus yaitu ruang keluarga. Apa kegunaan dari ruang keluarga? Ayo, ruang keluarga. Berkumpul bersama keluarga. Jadi waktu sore hari kalian lihat bersama, beristirahat bersama keluarga di ruang keluarga. Okay. Kamar mandi. Kamar mandi gunanya untuk apa? Mandi atau membersihkan tubuh yang kotor. Kamar mandi harus selalu dibersihkan. Paling lama 3 hari atau 4 hari sekali kamar mandi harus dibersihkan. Dengan cara apa anak-anak dibersihkan? Disikat, dikuras, diapakan lagi? Ayo. Diberi obat-obatan biar tidak tumbuh jentik. Nah, di sini ada ruang makan. Ruang makan gunanya untuk apa? Ada ruang makan gunanya untuk makan bersama keluarga. Jadi setiap kali kamu makan tidak boleh menempati ruang yang lain. Boleh makan di tempat tidur? Tidak. Kita makan di tempatnya yaitu ruang makan. Okay? Boleh makan di ruang tamu? Tidak boleh. Semua sudah ada aturannya, okay? Kita makan di ruang makan, kita berkumpul keluarga di ruang keluarga. Ada tamu kita juga apa? Untuk menerima tamu. Ini ruang makan harus selalu bersih. Setiap kali kita makan harus dibersihkan. Setelah makan dibersihkan, dibereskan. Taplaknya dibereskan. Makanan-makanan yang sisa dibawa ke belakang, ya. Ataupun disimpan, diberi tutup namanya tudung saji. Biar kenapa anak-anak? Ditutup, disimpan, biar kenapa makanan sisa? Tidak dihinggapi lalat, ya. Biar makanan tetap higienis, tetap sehat. Nah, ini ada kamar tidur. Apa gunanya kamar tidur? Untuk beristirahat ataupun rebahan atau tidur. Okay. Tempat tidur harus selalu bersih. Kalau tidak bersih banyak semut, bagaimana Cak? Bisa enggak tidur nyenyak? Tidak bisa. Jadi kita memakai tempat tidur harus selalu bersih. Tempat tidurnya dibersihkan, ada spraynya juga dirapikan, bantal guling disusun yang rapi, dikebas, biar bersih kotorannya. Setelah bersih, apa yang kalian lakukan? Tempat tidurnya bersih, disapu lantainya disapu biar kelihatan bersih, dipel, jendela dibuka biar udaranya berganti dengan udara yang bersih. Di dapur juga harus kelihatan bersih, harus selalu dibersihkan. Kalau dapurnya kotor, apa yang terjadi anak-anak? Dapurnya kotor, banyak makanan yang tidak ditutup, berserakan, ada kecer-kecer makanan. Apa yang terjadi? Banyak tikus, mengundang tikus untuk datang ke dapur.
lemari es ataupun ditutup dengan gedung sapi. Iya. Nah, ini ada gudang. Apa gunanya gudang? Untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai ataupun belum terpakai. Biasanya dimasukkan gudang dulu agar tidak berserakan di dalam rumah. Rumah biar kelihatan rapi dan bersih. Barang yang sudah tidak digunakan atau belum digunakan bisa disimpan di gudang. Gudang juga harus ditata rapi. Gudang harus ditata rapi. Kenapa ditata rapi? Biar tidak mengundang tikus lagi ya. Kalau gudangnya berantakan biasanya dimasukin tikus buat sarang tikus. Ya. Ini contoh keluarga yang sehat ya. Keluarga yang sehat. Karena kalau dikatakan sehat kenapa? Rumahnya bersih, ruangannya juga banyak. Ruangan banyak tadi ada apa saja tadi? Ayo. Ruangan dalam rumah tadi apa saja sebutkan? Ayo. Ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi, tempat tidur, dapur, sama apa satunya? Gudang. Itu adalah bagian-bagian dari dalam rumah. Siapa rumahnya yang tidak ada dapurnya? Nah, semua rumah mempunyai dapur. Rumah yang bersih dan sehat harus mempunyai satu ruang tamu, dua ruang keluarga, tiga ruang makan, tempat tidur, kamar mandi dan gudang. Di depan rumah juga harus asri, harus sehat juga, harus bersih. Di depan juga harus ada banyak tanaman ataupun taman bunga. Biar apa aja? Udara yang di luar masuk lewat jendela. Jadi udara di dalam rumah yang tadinya tidak enak baunya, jadi hawanya segar. Udara masuk, jendela dibuka, udara yang sejuk akan masuk lewat jendela. Biasa kalian membersihkan ruang tamu dengan apa saja? Sulak. Membersihkan apa? Meja kursi dibersihkan dengan sulak. Terus apa lagi? Lantai dibersihkan dengan sapu lantai dan pel. Oke. Terus apa lagi? Ayo. Apalagi langit-langit rumah dibersihkan memakai sapu panjang. Sulak itu loh yang panjang seperti sapu lantai tapi panjang untuk menghilangkan apa kan? Kotoran yang dari laba-laba kotoran yang ada di atas. Lagi di ruang keluarga. Kita berkumpulnya memang di ruang keluarga pada waktu kapan ya kira-kira ya bisa berkumpul di ruang keluarga pada waktu sore hari. Ayah sudah pulang bekerja, ibu sudah selesai pekerjaan rumahnya, kalian sudah selesai mengaji, jadi bisa berkumpul di ruang keluarga. Di situ ada disediakan TV untuk hiburan di dalam keluarga. Terus lagi ini kamar mandi juga harus selalu bersih. Kamar mandi airnya dilihat setiap hari, kalau bisa air harus berganti ya. Jangan air kemarin lusa dipakai mandi, airnya sudah dingin. Kalau dingin mengganggu apa aja? Tulangnya jadi gimana? Kena penyakit.
diberi obat anti nyamuk. Nah, ini dimasuki obat anti nyamuk yang dinamakan Abate. Apa ya? Abate. Abate adalah obat untuk mencegah nyamuk demam berdarah bertelur. Di situ ya. Ini juga ruang makan dan kelihatan bersih. Kalau bersih nyaman, kita melihatnya juga enak, ya. Kita enak. Setelah enak, kita makan juga nyaman. Kalau tempat makannya berantakan, ada selera makan anak-anak? Ada selera makan? Tidak. Jadi sudah ini. Nah, di sini juga kamar tidur juga bersih tadi ya. Ada dapurnya juga rapi di sini. Nah, sekarang bangun tidur, bagian rumah. Kita bisa memakai alat selain kita lihat dari video ataupun dari PPT, PowerPoint. Kita juga bisa belajar membuat atau menjelaskan apa sih sebenarnya rumah. Kita berkumpul bersama keluarga di dalam rumah. Rumah gunanya untuk apa sekarang bertanya? Nah, rumah adalah untuk melindungi kita dari panas dan hujan, dari serangan binatang luar. Di sini guru juga punya alat peraga, membuat kamu nanti bisa menghafal, lebih mudah menghafal. Nah, di sini ini adalah gambar rumah. Di gambar rumah. Nah, rumah ini di dalamnya kan banyak ruangan. Ruangannya apa saja sih? Ayo kita lihat. Nah, kita buka, kita lewat pintu. Nah, di sini terdapat apa saja ruangannya? Ruang tamu, keluarga, kamar tidur, kamar mandi, dan gudang. Kalian bisa membuat ini di rumah untuk belajar, apa sih yang ada di dalam rumah, ruangan apa saja yang ada di dalam rumah. Kita bisa membuat kecuali kita melihat dari video, melihat dari PowerPoint, melihat dari YouTube. Bisa juga belajar membuat sendiri. Selain itu juga punya lagi untuk kamu lebih cepat menghafal. Contohnya seperti ini. Ini adalah rumah kalian. Rumah kalian, bila dibuka dalamnya ada apa? Saya ingin tahu dalamnya rumah ada apa? Coba kita lihat. Oh, kan? Dalamnya rumah ada apa saja, dah? Ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi, dapur, gudang, sama seperti yang kalian lihat tadi, di papan itu, Nah, di gambar yang tadi disampaikan itu sama. Kita juga tahu apa sih di dalam rumah ada ruangan apa saja. Kita bisa tahu. Bisa paham ya? Jadi di dalam rumah terdapat apa saja? Ayo.
kegunaannya tadi diingatkan lagi sama guru ya. Ruang tamu gunanya untuk menerima tamu, ruang keluarga untuk berkumpulnya anggota keluarga. Yang ketiga, ayo kamar tidur gunanya untuk kita rebahan atau beristirahat. 4, ruang makan gunanya untuk apa? Kita makan bersama keluarga. 5, dapur gunanya untuk apa? Memasak makanan ya. Boleh memasak makanan di ruang tamu? Tidak boleh. Kita memasak makanan ada tempatnya, yaitu di dapur. Yang terakhir yaitu apa dah? Gudang gunanya untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai ataupun belum terpakai. Contohnya sepeda kamu masih bagus tetapi belum bisa memakai, dimasukkan gudang untuk disimpan di gudang. Setelah kamu bisa memakai, dikeluarkan dipakai. Contohnya seperti itu ya. Siapa yang kira-kira belum paham ya? Paham? Siapa yang belum jelas? Jelas. Rumah yang bersih bukan hanya rumah yang bagus, tetapi rumah yang bersih adalah rumah yang sehat. Rumah sehat tidak menjadi sarang penyakit. Ya, rumah yang sehat, lingkungannya sehat, membuat kita menjadi sehat juga ya. Jadi tidak akan kena penyakit karena kita menjaga kesehatan. Sekarang kita bisa mengerjakan tugas. Tolong dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ini namanya diambil ya, masih ya. Satu ya, jalan-jalan ya, masih ya. Tanggalnya tanggal 4 Maret. Harinya hari apa sekarang? Hari Senin, ditulis di sini ya. Nah, setelah ditulis ini biodatanya baru dikerjakan. Caranya bagaimana? Hubungkan gambar dan tulisan berikut sesuai dengan jawaban yang benar. Jadi nanti kamu menjodohkan gambar dan tulisannya, namanya. Dibaca pelan-pelan. Dibaca pelan-pelan, ayo. Tanggal 4. Selesai. Ayo dibaca pelan-pelan. Dibaca, jangan sampai salah. Kalian sudah mengerjakan satu tugas LKPD, yaitu yang dikerjakan secara mandiri. Siapa kira-kira yang belum paham ya tadi? Sudah belajar aturan-aturan, sudah hafal, cara membersihkannya juga bisa. Alat apa saja yang digunakan untuk membersihkan? Contoh alat untuk membersihkan meja apa ya? Tadi ya.
bed, mungkin. Oke, belajar ya. Jadi kalian sudah paham. Sekarang ayo kita mengerjakan tes evaluasi. Kita dulu belajar punya lagi ya. Dikerjakan lagi. Sebelum mengerjakan, tepuk semangat. Kerja pelan-pelan. Yuk, kerja pelan-pelan. Nanti dijawab belakangan ya. Jangan lupa nama dan nomor absennya ditulis. Sudah selesai semua. Siapa yang kira-kira tadi kesulitan mengerjakan? Tidak? Tidak. Sudah bisa ya? Nah, ada beberapa temanmu tadi waktu mengerjakan tidak semangat ya. Oke? Mestinya harus semangat. Yang tidak semangat harus semangat. Siapa yang belum bisa? Bisa semua. Kalau bisa harus semangat. Tepuk semangat. Anak-anak, kalian nanti di rumah bisa membuat keterampilan seperti ini. Oke? Bisa ya membuat seperti ini ya. Nanti bisa belajar membuat keterampilan di rumah. Oke? Sepulang sekolah daripada bermain membuat keterampilan sendiri ya. Ini bagian-bagian rumah bisa kalian. Tidak usah gambar tidak apa-apa, pakai tulisan. Bisa ya? Bisa, itu nanti untuk PR di rumah. Kalau ini sulit bisa yang ini juga lebih mudah. Oke? Nah, nanti ini bisa dicendalkan ya, digantung di ruang tamu. Oh, ini hasil pekerjaan saya. Ataupun di kamar tidur kamu bisa digantung ya. Setelah pembelajaran ini anak-anak, kalian nanti bisa istirahat dulu. Tapi sebelum istirahat, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu ya.
sudah mengerti atau jelas bagaimana cara membersihkan bagian-bagian rumah ya, dan kegunaan dari bagian-bagian rumah. Sebelum kita akhiri, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa sama siapa yuk? Yuk. Sama Mas Dimas ya, yuk Mas. Wah.